Banyak yang mengatakan Indonesia adalah negara membangun, jauh ketinggalan. Namun, yang ramai rakyat Malaysia tidak sadari, Indonesia telah mengejutkan dunia. Hari ini, kita akan ungkap fakta-fakta mengejutkan. Jika kamu mendengar video ini, bantu saya buktikan sesuatu. Kawan dari Johor berkata topik ini tidak berbaloi untuk ditonton. Dia beranggapan rakyat Malaysia tidak peduli tentang ekonomi negara jiran. Tapi saya yakin kamu lebih bijak dari itu. Jika kamu percaya kita perlu mengetahui apa yang jiran lakukan, tekan like sekarang dan tunjukkan kepedulian kita pada masa depan ekonomi. Assalamualaikum semua. Selamat datang kembali. Mari kita mula dengan soalan mudah. Apabila mendengar ekonomi digital, negara manakah yang segera terlintas? Amerika, China, mungkin Singapura. Tapi Indonesia? Mungkin tidak. Dan ini adalah masalah besar bagi kita sebagai rakyat Malaysia, karena kita terlambat menyadari apa yang berlaku sebelah kita. Pada tahun 2023, ekonomi digital Indonesia mencecah lebih kurang 124 bilion dolar Amerika. Angka tersebut signifikan. Itu lebih besar berbanding ekonomi digital banyak negara Eropa secara individu. Menurut laporan Google, Temasek, dan Bain & Company, Indonesia dijangka mencapai 250 bilion dolar menjelang 2030. Bayangkan, dalam beberapa tahun saja. Sekarang, bayangkan satu situasi. Kamu ke kedai runcit kecil di Jakarta. Kedai itu tidak besar, hanya sebesar bilik tidur. Pemilik kedai boleh terima bayaran digital, buat pinjaman mikro melalui telepon, hantar barang ke seluruh Indonesia, dan lihat analitik jualan secara langsung. Semua ini dilakukan dengan telepon murah berharga Rp300. Inilah kekuatan ekonomi digital Indonesia hari ini. Dan yang lebih menarik, semua ini tidak dipaksa oleh kerajaan. Ia berlaku karena syarikat tempatan Indonesia yang membangunnya. Ayo kita bincangkan Gojek. Kamu pasti pernah dengar namanya. Awalnya, ia hanya aplikasi taksi motosikal. Kini, Gojek telah menjadi super app yang merangkumi pengangkutan, penghantaran makanan, pembayaran digital, perkhidmatan kesehatan, logistik, dan banyak lagi. Nilai syarikat ini melebihi 10 bilion dolar Amerika. Yang menarik, ia berkembang dari Indonesia, bukan dari Silicon Valley. Seterusnya, ada Tokopedia yang bergabung dengan Gojek untuk membentuk GoTo Group. Tokopedia mirip dengan Shopee, tetapi ia lebih awal dan membangunkan ekosistem yang kukuh di Indonesia. Jumlah transaksi tahunan mereka mencapai puluhan bilion dolar. Menariknya, mereka tidak hanya menjual barang, tetapi membina infrastruktur keuangan untuk jutaan rakyat Indonesia yang sebelum ini tidak memiliki akun bank. Perlu kamu pahami, di Indonesia, hampir 50% warga dewasa dulunya tidak mempunyai akses kepada perkhidmatan bank formal. Namun kini, dengan dompet digital seperti GoPay dan OVO, mereka semua boleh melakukan transaksi keuangan. Ini bukan sekadar kemudahan, ia adalah revolusi. Dan siapa yang menyadari ini? Pelabur dari seluruh Eropa, syarikat modal Troka dari Jerman, Perancis, dan Belanda, semua telah mula melabur dalam startup Indonesia. Sebabnya mudah. Pasaran Indonesia terdiri dari 270 juta penduduk. Kelas menengah mereka sedang berkembang pesat. Penetrasi internet mereka kini melebihi 70%. Ini adalah pasaran yang besar, muda, dan bersemangat untuk teknologi baru. Sekarang, bandingkan dengan Eropa. Ambil contoh Poland atau Republik Czech. Negara-negara ini dianggap maju di Eropa Timur. Ekonomi digital mereka aktif dan modern. Namun, dari segi ukuran pasar dan kadar pertumbuhan, Indonesia mula menandingi dan dalam beberapa aspek melebihi mereka. Ini bukan pandangan saya, tetapi berdasarkan data dari World Economic Forum dan laporan tahunan ekonomi digital Asia Tenggara. Namun, jangan salah paham.
Saya tidak mengatakan Indonesia lebih maju dari Eropa secara keseluruhan. Tidak, Eropa masih jauh lebih maju dalam banyak aspek lain. Yang ingin saya tekankan di sini adalah dalam sektor khusus ekonomi digital, Indonesia sedang bersaing pada tahap yang sangat tinggi. Ini adalah sesuatu yang ramai dari kita tidak sadar. Sekarang, saya ingin berkongsi tentang sesuatu yang pernah saya dengar dari seorang rekan yang bekerja dalam industri teknologi keuangan di Kuala Lumpur. Dia menceritakan, ketika menghadiri konferensi fintech di Singapura, banyak pembentang dari Eropa datang, bukan untuk mengajar orang Asia. Mereka datang untuk belajar dari Indonesia. Mereka ingin tahu bagaimana Indonesia berjaya menarik begitu banyak pengguna baru dalam waktu singkat. Cerita ini membuat saya berpikir, jika Eropa datang untuk belajar dari Indonesia, apalagi yang Malaysia patut lakukan? Makanya, kita sampai kepada satu soalan penting. Apa yang Malaysia boleh pelajari dari Indonesia? Pertama, Indonesia menunjukkan bahwa infrastruktur tidak perlu sempurna untuk revolusi digital bermula. Mereka tidak menunggu jalur lebar serat optik ke setiap pelosok. Mereka memakai apa yang ada, yaitu jaringan mudah alih dan membina solusi atasnya. Ini adalah pelajaran penting untuk negara berkembang, termasuk Malaysia, terutama di kawasan luar bandar. Kedua, ekosistem startup di Indonesia pesat berkembang karena keputusan berani dari kerajaan mereka. Pada tahun 2016, Indonesia melancarkan program Making Indonesia 4.0, satu plan strategik untuk transformasi industri digital. Mereka tidak hanya mencipta slogan, mereka menggubal dasar, memberikan insentif, dan mencipta persekitaran mesra bagi pengusaha teknologi. Ketiga, dan ini paling penting, Indonesia melabur besar dalam modal insan digital. Program latihan semula pekerja, pendidikan teknologi dari peringkat sekolah, dan ekosistem university yang terhubung dengan industri. Hasilnya, mereka mempunyai tenaga kerja muda yang celik digital dalam jumlah yang besar. Sekarang, saya ingin menutup satu gelung. Saya menyatakan Indonesia telah mengejutkan dunia. Mereka ingin menunjukkan bahwa negara membangun tidak perlu mengikut jejak negara maju untuk mencapai tahap digital. Mereka menciptakan jalan sendiri yang lebih cepat, inklusif, dan sesuai dengan realiti mereka. Ini dikenali sebagai leapfrogging dalam ekonomi. Langsung melompat ke teknologi terkini tanpa melalui semua peringkat sebelumnya. Dan Indonesia telah melakukan lompatan ini dengan luar biasa. Sekarang, lihat Malaysia. Kita mempunyai semua yang Indonesia miliki, malah lebih. Infrastruktur kita lebih baik, pendapatan per kapita lebih tinggi, dan kadar literasi antara tertinggi di Asia Tenggara. Namun, adakah kita benar-benar memanfaatkan semua kelebihan ini dalam ekonomi digital? Itu soalan yang perlu kamu jawab sendiri. Satu hal pasti, kita tidak boleh memandang rendah dengan apa yang berlaku di Indonesia. Apa yang mereka bina dalam 10 tahun lalu adalah bukti bahwa ukuran pasar, keberanian berinovasi, dan komitmen kepada inklusi keuangan dapat menghasilkan hasil yang luar biasa. Jika kita masih berpikir Indonesia ketinggalan, kita sebenarnya yang ketinggalan. Apa yang harus kamu lakukan setelah menonton video ini? Pertama, perhatikan apa yang terjadi di ekosistem digital Asia Tenggara, bukan hanya di Malaysia. Kedua, jika kamu mempunyai anak muda di sekitar, dorong mereka mengeksplorasi peluang dalam teknologi dan ekonomi digital, karena ini masa depan. Ketiga, jangan tunggu sempurna sebelum berhenti. Indonesia menunjukkan bahwa kita boleh memulakan revolusi dengan apa yang ada sekarang. Jika video ini membuka mata, tekan like dan subscribe agar saya dapat terus bawa konten ini untuk kamu. Tinggalkan komen mengenai pendapatmu tentang perkembangan ekonomi digital Indonesia. Apakah Malaysia perlu risau atau mengambil ini sebagai inspirasi? Saya menunggu jawabanmu di bawah. Jumpa lagi di video seterusnya.